Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 26 Januari 2025, hari Minggu Biasa ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Acacio Suarez SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, judul renungan ini adalah Bertobatlah. Ketika hidup manusia dipenuhi dengan derita, perselisihan, pertengkaran, tipu muslihat, dan saling menganiaya dalam keterancaman dan kehancuran, di sanalah saat-saat manusia merasakan keputusasaan yang besar, dan inilah yang sungguh dialami oleh bangsa Naftali dan Zebulon, sebagaimana disampaikan dalam Injil Matius. Mereka dikatakan sebagai bangsa yang diam di dalam kegelapan. Sungguh di dalam kegelapan mereka tidak melihat rahmat. Mereka putus harapan. Mereka yang sebelumnya adalah suku bangsa Israel yang besar, yang sudah berbuat banyak untuk kemenangan Israel dalam kejayaannya bersama Raja Daud, dengan iman yang mantap bahwa Allah yang menyertai mereka,
bahwa Allah mampu membawa mereka mewujudkan harapan, kemenangan dan iman yang kuat itu hancur menjadi luluh, dan inilah yang mereka alami saat Yesus hadir secara nyata waktu itu kepada mereka. Dan Injil Matius melihat kehadiran Yesus yang menyapa, menyembuhkan, yang memberi pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh kuasa-kuasa jahat. Yesus yang bahkan juga memberi kesegaran kepada orang-orang kecil, mengadakan roti untuk memberi makan kepada mereka. Yesus yang bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus menjadi cahaya yang luar biasa bagi bangsa Naftali dan Zebulon untuk melihat kembali kehadiran Allah yang nyata, kehadiran Yahweh yang perkasa, yang mampu menjawabi apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang mampu menjawabi apa yang menjadi keprihatinan mereka, dan lebih dari itu, yang mampu membangkitkan kembali iman harapan mereka akan Yahweh yang sungguh mencintai mereka, Yahweh yang sungguh memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Inilah kehadiran Yesus, Yesus yang benar-benar adalah terang bagi bangsa Naftali dan Zebulon, yang dalam kehancuran harapan, kehancuran iman mereka akan Allah. Pesan Injil yang kita dengarkan dari Injil Matius ini juga berguna untuk kita, bahwa dalam segala situasi yang membuat kita merasa terpuruk dan bahkan putus asa, kelelahan, keterasingan, dan aneka usaha yang kita lakukan pun dialami oleh bangsa Naftali dan Zebulon. Sebagaimana disampaikan dalam Injil Matius, mereka dikatakan sebagai bangsa yang diam di dalam kegelapan, sungguh di dalam kegelapan. Ketika Yesus mulai berkarya, Ia meninggalkan Nazaret dan menetap di Kapernaum, di tepi Danau Galilea. Langkah Yesus ini menandai akhir satu era lama, yakni hidup tertutup sebagai orang biasa di Nazaret, dan membuka era baru sebagaimana Mesias, guru baru yang penuh dengan karisma. Lagi pula di sekitar Danau Galilea ada banyak kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, orang-orang Galilea lebih terbuka kepada orang-orang dari bangsa lain, sehingga mereka pun lebih terbuka pada pembaharuan yang dibawa oleh Yesus. Yesus mengambil langkah besar sebagai titik awal mewujudkan rencana keselamatan Allah yang telah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Di masyarakat sekular masa ini, beriman sesungguhnya merupakan sebuah pilihan yang sulit dan penuh risiko. Keragaman nilai dan lingkungan hidup sering menggoncangkan sendi-sendi iman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering membuat orang merendahkan iman. Maka seperti Yesus yang berani mengambil langkah besar untuk mewujudkan perutusannya, kita pun perlu berani mengambil langkah besar untuk memelihara dan mempertahankan iman kita. Pertama, kita perlu berani untuk menentang nilai-nilai sekular yang tidak memberi tempat bagi iman. Kedua, kita perlu berjuang keras untuk mengendalikan diri agar tidak terjebak pada dunia. Ketiga, kita perlu selalu tunduk pada penyelenggaraan Tuhan. Semoga. Saudara, umat Tuhan, di lubang merasa
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.